teman-teman, dalam satu kawasan terbagi menjadi dua kubu besar. Yang pertama, ada India dan juga US yang semakin dekat. Lalu juga ada Pakistan dan China yang semakin kuat. Ketegangan meningkat, lalu juga konflik muncul, dan perlombaan senjata tidak bisa dihindarkan. Tetapi, dari semua itu, ada yang satu lebih penting, yaitu pertanyaan kenapa Pakistan dan China bisa sesolid ini? Apakah cuma karena proyek ekonomi seperti CPAC? Atau sebenarnya ada strategi yang jauh lebih besar di baliknya? Di video ini, saya akan bakal bongkar dan teman-teman lain membongkar sisi lain dari hubungan Pakistan dan China yang jarang dibahas. Saya Alisa dan ini cerita kasusnya. Jadi, di jurnal ini membahas soal terkait hubungan Pakistan dan China pada tahun 2013 hingga 2018. Pada periode ini, mereka awalnya hanya hubungan kerjasama antar negara secara militer. Tetapi, dengan adanya proyek CVIC ini, mereka akhirnya kerjasamanya menjadi luas, mencakup ekonomi, energi, dan juga pembangunan infrastruktur. Tetapi yang menarik, penulis ini menekankan bahwa hubungan Pakistan dan China itu tidak hanya soal CVIC. Ada aspek strategis yang lebih besar, terutama jika kita melihat dari situasi geopolitik di Asia Selatan. Lalu, di kawasan ini ada dua kubu besar yang mulai terbentuk. Satu sisi, India semakin dekat dengan Amerika Serikat. Satu sisi lain, Pakistan lebih dekat dengan China. Kedekatan India dan US ini otomatis menjadi ancaman bagi China, sehingga China memperkuat hubungannya dengan Pakistan. Kita bisa melihat dari berbagai konflik yang terjadi, seperti krisis Doklam pada tahun 2017 dan ketegangan Kashmir pada tahun 2019. Di tengah kondisi itu, kerjasama militer Pakistan dan China justru semakin kuat. Bahkan, sebagian besar senjata yang digunakan Pakistan berasal dari China, teman-teman. Mulai dari jet tempur, kapal perang, sampai drone. Dan mereka juga rutin latihan bersama. Ini nunjukin kalau hubungan mereka itu tidak hanya proyek ekonomi CPIC, tetapi jauh lebih itu dan lebih luas dan strategis. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana teori neorealisme digunakan untuk menjelaskan hubungan ini. Terima kasih Alisa, saya Zikri dan saya akan menjelaskan kerangka teori yang digunakan penulis untuk menganalisis fenomena tadi, yaitu neorealisme atau structural realism. Pertama, penting untuk membedakan neorealisme dengan realisme klasik. Dalam realisme klasik, analisisnya bersifat inside out, artinya sifat dasar manusia yang egoistik dan agresif dianggap sebagai penyebab utama perilaku negara. Neorealisme justru kebalikannya, bersifat outside in, bukan sifat dasar manusia, melainkan struktur sistem internasional yang anarkis yang menentukan bagaimana negara berperilaku. Konsep outside in analysis ini dikemukakan oleh R.B.G. Walker pada 1993 dan menjadi pembeda utama antara dua varian realisme ini. Lalu mengapa neorealisme dipilih untuk membaca kasus Pakistan Cina? Karena pendekatannya pas dengan situasi yang terjadi, struktur sistem internasional di Asia Selatan yang ditandai dengan munculnya dua pasangan kekuatan besar, yaitu India dan Amerika Serikat, serta Pakistan dan Cina di sisi lainnya. Inilah yang secara struktural mendorong Pakistan dan Cina semakin merapat, bukan karena kesamaan ideologi maupun sistem pemerintahan, bukan juga karena kedekatan budaya mereka. Penulis juga mengutip 5 asumsi inti dari Merseymer sebagai fondasi analisisnya. Yang pertama, ada sistem internasional bersifat anarkis, tidak ada otoritas tertinggi di atas negara-negara. Kedua, setiap negara memiliki kapasitas militer untuk menyerang negara lain. Dan yang ketiga, niat negara lain tidak pernah bisa dipastikan sepenuhnya. Yang keempat, survival atau keberlangsungan hidup adalah motif utama di balik setiap perilaku negara. Kelima, negara
terus-menerus mencari cara untuk menjamin keberlangsungan dirinya sendiri. Kelima asumsi ini menjelaskan mengapa Pakistan memilih merapat ke Cina. Dalam sistem yang anarki, Pakistan menghadapi ancaman nyata dari India yang kekuatannya jauh lebih besar. Demi survival, Pakistan membutuhkan penyeimbang kekuatan dari luar, dan Cina memenuhi peran itu. Di sisi Cina, logikanya juga serupa. Tekanan dari Amerika Serikat melalui kedekatannya dengan India mendorong Cina mencari mitra yang strategis yang dapat memperkuat posisinya di kawasan. Penulis juga menegaskan tipe rezim atau sistem pemerintahan tidak menentukan hubungan antar negara dalam perspektif ini. Yang menentukan adalah kekuatan relatif dan struktur sistem. Perkenalkan, sebelumnya saya Deanisa Putri. Setelah memahami landasan teori daripada neorealisme, saya akan menjelaskan konsep-konsep turunan dari neorealisme yang secara spesifik ia relevan untuk membaca kasus dari hubungan Pakistan dan China di sini. Nah, konsep yang pertama ada Balance of Power oleh Kenneth Walsh tahun 1979, di mana ketika persepsi ancaman itu masih dalam batas tertentu, negara itu cukup membangun kekuatan militer untuk memelihara keseimbangan saja, bukan untuk mendominasi. Nah, ini persis menggambarkan posisi Pakistan-China yang tujuannya itu menyeimbangkan kekuatan gabungan antara India dan Amerika Serikat, bukan untuk merebut hegemoni kawasan. Untuk konsep yang kedua, ada Security Dilemma oleh John H. Hertz tahun 1951, di mana situasi dilematis itu terjadi ketika satu negara menambahkan kekuatan militernya, sehingga negara lain itu langsung merasa terancam dan waspada, dan ikut dalam meningkatkan kekuatan militernya. Nah, ini sangat terlihat pada dinamika Dockland Crisis di tahun 2017 dan eskalasi sengketa di Kashmir pada tahun 2019, di mana penguatan militer satu pihak ini direspons dengan peningkatan kapabilitas dari pihak lain. Kemudian ada konsep yang ketiga, yaitu arms race atau perlombaan senjata, yang juga bersumber dari John H. Hertz. Dan ini adalah kelanjutan dari security dilemma yang terus berputar. Nah, data impor itu menunjukkan bahwa senjata Pakistan yang berasal dari Cina yang mencapai 70 hingga 83%, serta terus berlangsungnya modernisasi militer di kedua sisi ini adalah cerminan nyata dari perlombaan senjata yang sedang terjadi atau berlangsung di kawasan ini. Nah, kemudian ada konsep yang keempat, yaitu regional hegemony dalam kerangka realisme ofensif oleh Mershimer tahun 2001, di mana ketika persepsi ancaman eksternal ini sangat besar, negara tidak cukup hanya untuk bertahan, melainkan juga berupaya untuk menambah kekuatan untuk mencapai status hegemoni regional. Nah, ini menggambarkan sikap China yang merasa terancam oleh dominasi Amerika Serikat, sehingga ia ekspansif membangun kekuatan maritimnya dan memperluas pengaruhnya di Samudra Hindia melalui kemitraannya yang strategis dengan Pakistan melalui jalur Gwadar. Dari seluruh penjelasan ulasan jurnal kali ini, dapat kita tarik beberapa kesimpulan penting, yaitu hubungan Pakistan-China ini telah berkembang jauh melampaui fokus pada kerangka CPEC itu semata. Nah, kerjasama di bidang pertahanan, nuklir, teknologi luar angkasa, koordinasi di forum multilateral seperti PBB dan Nuclear Suppliers Group, itu semua bisa dibaca secara koheren melalui lensa neorealisme, khususnya melalui konsep balance of power, security dilemma, arms race, dan regional hegemony. Nah, kerjasama ini pada dasarnya saling menguntungkan. Pakistan mendapatkan dukungan militer dan ekonomi yang membantu ia menyeimbangkan kekuatan dengan India. Sedangkan untuk China sendiri, ia mendapatkan mitra yang strategis yang memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat di kawasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Namun di sini penulis memberikan catatan penting, yaitu dukungan China kepada Pakistan itu tentunya memiliki batas. Nah,
kepentingan global daripada China ini jauh lebih luas dan kompleks, sehingga jika harus memilih antara melindungi kepentingan Pakistan atau kepentingan nasionalnya sendiri, China tentunya akan mendahulukan kepentingannya sendiri sebagai kekuatan yang sedang bangkit. Oleh karena itu, Pakistan bersikap realistis untuk kedepannya. Hanya mengandalkan dukungan China untuk isu-isu yang benar-benar menjadi kepentingan nasional utamanya dan tidak menjadikan China sebagai pengganti posisi daripada Amerika Serikat. Demikian penjelasan ulasan jurnal dari kelompok 4. Semoga penjelasan kami memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.